Izin memulai presentasinya ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Profesor Dr. Puji Wahono, SMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Strategic Management. Dan selamat siang kepada teman-teman bisnis digital kelas A yang telah hadir pada pertemuan Zoom siang hari ini. Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan mengenai materi bisnis level strategi. Dan di sini sudah ada anggota dari kelompok 5 sendiri. Yang pertama Maisyarah, lalu Raffi Arkananta, kemudian ada Renandia Chandra Putri, yaitu saya sendiri, serta Siti Koimah. Nah, tidak berlama-lama, langsung saja masuk ke materinya. Yang low cost and differentiation ini. Yang pertama dari low cost sendiri ini, low cost berfokus pada upaya menyediakan produk dengan biaya lebih rendah daripada pesaing. Lalu konsep ini juga memungkinkan perusahaan untuk menawarkan harga jual lebih rendah dibanding pesaingnya. Dan yang ketiga, dengan mengadopsi strategi ini biasanya menarik pelanggan yang sensitif terhadap harga. Lalu kemudian ada differentiation. Differentiation ini melibatkan penciptaan produk atau layanan yang berbeda terkait kualitas, fitur desain, atau pengalaman dengan pesaing. Kemudian, dengan mencapai diferensiasi melalui inovasi produk, pelayanan pelanggan yang unggul, atau keunggulan merek. Kemudian, pelanggan akan tertarik pada perusahaan yang menerapkan strategi diferensiasi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Kemudian differentiation atau diferensiasi. Diferensiasi adalah strategi yang memfokuskan kepada suatu penciptaan produk atau layanan yang unik dan menarik bagi pelanggannya. Boleh ini? Oke, kemudian manfaat dari diferensiasi ini adalah yang pertama itu memungkinkan perusahaan untuk mengenakan harga premium. Kemudian yang kedua itu meningkatkan pangsa pasar. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan loyalitas pelanggan, dan yang terakhir itu meningkatkan profitabilitasnya dalam suatu perusahaan itu. Oke, boleh next. Kemudian dilanjut oleh rekan saya. Berikutnya adalah market segmentation. Segmentasi pasar adalah proses aktual untuk mengidentifikasi segmen pasar dan proses membagi basis pelanggan yang luas menjadi subkelompok konsumen yang terdiri dari pelanggan yang sudah ada dan calon pelanggan. Segmentasi pasar juga merupakan proses yang berorientasi pada konsumen dan dapat diterapkan pada hampir semua jenis pasar. Tujuan segmentasi pasar adalah untuk mengidentifikasi kelompok konsumen yang ditargetkan dengan kebutuhan dan keinginan yang sama, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan produk, layanan, dan upaya pemasaran untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan lebih baik dan meningkatkan efisiensi. Slide selanjutnya. Metode segmentasi pasar. Yang pertama ada segmentasi demografis. Segmentasi ini membagi pasar berdasarkan faktor demografis seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan. Segmentasi ini juga mengasumsikan bahwa individu dengan demografi yang sama akan memiliki kebutuhan dan keinginan yang sama. Kedua, segmentasi geografis. Segmentasi ini dibagi berdasarkan faktor geografis seperti wilayah, kota, atau negara. Segmentasi ini
mengasumsikan bahwa konsumen di lokasi geografis yang berbeda memiliki kebutuhan dan preferensi yang berbeda. Dan yang ketiga, segmentasi psikografis. Pendekatan ini membagi pasar berdasarkan faktor psikografis seperti kepribadian, nilai, minat, dan gaya hidup. Hal ini mengasumsikan bahwa individu dengan karakteristik psikografis yang sama akan memiliki kebutuhan dan keinginan yang sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan jelaskan lagi. Business level strategy choice. Yang pertama ada strategi kepemimpinan biaya. Strategi ini melibatkan persaingan dengan berbagai macam bisnis berdasarkan harga yang rendah. Perusahaan yang mengadopsi strategi ini bertujuan untuk mengurangi biaya produksi dan menawarkan produk atau layanan dengan harga terendah. Yang kedua, strategi diferensiasi. Strategi ini melibatkan persaingan dengan menggunakan produk atau layanan dengan fitur yang sepenuhnya unik. Perusahaan yang mengadopsi strategi ini fokus pada penciptaan proposisi penjualan yang unik atau USP yang membedakan mereka dari para pesaing. Yang ketiga, strategi diferensiasi terfokus. Strategi ini tidak hanya melibatkan persaingan melalui diferensiasi, tapi juga dengan memiliki segmen pasar tertentu untuk ditargetkan. Perusahaan yang menerapkan strategi ini bertujuan untuk menciptakan produk atau layanan yang unik untuk menarik bagi segmen pelanggan tertentu. Yang keempat, strategi berfokus pada biaya rendah. Strategi ini melibatkan persaingan tidak hanya melalui harga, tetapi juga dengan memiliki segmen pasar tertentu untuk difokuskan. Perusahaan yang menerapkan strategi ini bertujuan untuk menawarkan harga terendah ke segmen pelanggan tertentu. Yang terakhir, strategi diferensiasi berbiaya rendah terintegrasi. Strategi ini melibatkan persaingan dengan menggunakan biaya rendah dan diferensiasi. Perusahaan yang menerapkan strategi ini bertujuan untuk menawarkan produk atau layanan yang unik dengan harga yang lebih rendah daripada pesaing yang lain. Baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, baik, di slide di sini sudah ada business level strategy, industry, dan competitive advantage. Ketiga strategi ini merupakan fondasi utama bagi sebuah keberhasilan pada perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya. Dengan pengembangan dan penguatan keunggulan kompetitif, perusahaan dapat memposisikan diri mereka secara unik di pasar. Nah, dari business level strategi ini ada nih yang terkait mengenai poin-poinnya. Yang pertama ini, strategi tingkat bisnis ini mengacu pada tindakan dan pendekatan yang diambil oleh sebuah perusahaan untuk bersaing di suatu industri atau segmen pasar tertentu. Terus juga melibatkan membuat pilihan tentang bagaimana menggunakan sumber daya dan kapabilitas untuk mendapatkan keunggulan kompetitif atas pesaing. Kemudian, bisnis level strategi ini juga biasanya fokus pada menjawab pertanyaan seperti siapa pelanggan targetnya, apa kebutuhan mereka, dan bagaimana perusahaan akan membedakan dirinya dari pesaing untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Lalu, poin-poin dari industri ini ada di mana industri mengacu pada kelompok perusahaan yang memproduksi produk atau layanan serupa yang merupakan pengganti yang dekat satu sama lain. Terus juga industri ditandai oleh faktor-faktor umum seperti struktur pasar, persaingan, regulasi, dan tren teknologi. Dan yang terakhir, industri juga memahami dinamika di mana sebuah perusahaan beroperasi sangat penting untuk mengembangkan strategi bisnis yang efektif. Lalu dari poin-poin competitive advantage sendiri adalah bahwa competitive advantage ini adalah atribut atau kombinasi atribut yang memungkinkan sebuah perusahaan untuk melampaui pesaing. Kemudian keunggulan kompetitif ini dapat dicapai melalui berbagai cara, termasuk kepemimpinan biaya, diferensiasi, fokus strategi, dan inovasi. Lalu, dari competitive advantage ini, yang berkelanjutan sangat berharga karena memungkinkan sebuah perusahaan untuk mempertahankan posisinya di pasar dalam jangka panjang.
Nah, selanjutnya ada strategi in action. Strategi in action ini adalah implementasi strategi yang dirumuskan oleh sebuah organisasi. Nah, strategi ini melibatkan konversi rencana strategis menjadi tindakan konkret yang dapat dilakukan oleh berbagai level dan fungsi dalam organisasi. Kemudian di sini sudah ada pemahaman mengenai strategi dalam aksi sendiri. Yang pertama ada pengambilan keputusan, di mana strategi dalam aksi ini melibatkan pengambilan keputusan yang tepat dalam hal alokasi sumber daya, penentuan prioritas, dan pengaturan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Kemudian ada struktur organisasi yang mendukung atau fleksibel gitu ya, adaptif dapat mendukung pelaksanaan strategi dengan efektif. Ini termasuk alokasi tanggung jawab yang jelas, komunikasi yang terbuka, dan mekanisme umpan balik yang efisien. Lalu ada komitmen terhadap inovasi. Dalam mengimplementasikan strategi, organisasi perlu berkomitmen untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi. Inovasi dapat membantu organisasi mempertahankan keunggulan kompetitif dan mencapai tujuan jangka panjang. Lalu yang keempat ada komitmen organisasi, di mana dalam komitmen ini untuk mencapai sukses implementasi strategi bergantung pada komitmen dari seluruh organisasi, mulai dari manajemen puncak hingga karyawan tingkat operasional. Nah, semua pihak ini harus memahami pentingnya strategi dan berkomitmen untuk mendukungnya. Kemudian yang kelima ada pemantauan dan pengendalian. Strategi dalam aksi ini memerlukan pemantauan terus-menerus terhadap kemajuan implementasi, pengukuran kinerja, dan penyesuaian jika diperlukan. Pengendalian yang efektif memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi dan menanggapi perubahan lingkungan dengan cepat. Dan yang terakhir ada keterlibatan karyawan. Dengan adanya keterlibatan dan partisipasi karyawan dalam proses implementasi strategi penting untuk keberhasilan, ini mereka harus merasa terlibat dan memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana peran mereka berkontribusi pada pencapaian tujuan strategis organisasi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah pengimplementasian bisnis level strategi. Jadi saat ini persaingan dalam bisnis menuntut perusahaan untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih unggul dari kompetitor. Dalam menciptakan keunggulan yang kompetitif, dibutuhkan strategi bisnis yang bisa memberikan nilai tambah pada organisasi. Nah, jadi strategi bisnis ini merupakan sebuah tindakan yang dilakukan atas dasar pengambilan keputusan oleh perusahaan untuk bisa mencapai target dan juga tujuan bisnisnya. Melalui strategi bisnis ini, perusahaan dapat menguraikan proses bisnis agar bisa mencapai tujuan yang diinginkannya. Ya, boleh di next slide. Nah, selanjutnya adalah menurunkan biaya melalui strategi fungsional dan juga organisasi. Nah, gimana sih cara perusahaan itu dapat menurunkan biaya operasionalnya? Di sini ada beberapa hal yang dapat dilakukan agar perusahaan dapat mencapai posisi terbiaya rendah, tetapi juga dapat mencapai tujuan-tujuan fungsionalnya. Yang pertama adalah mencapai skala ekonomi dan efek pembelajaran, lalu mengadopsi teknologi produksi ramping dan manufaktur fleksibel. Yang ketiga adalah menerapkan metodologi peningkatan kualitas untuk memastikan bahwa barang atau jasa yang diproduksi perusahaan dapat diandalkan sehingga waktu, bahan, dan tenaga tidak terbuang percuma untuk memproduksi dan mengirimkan produk berkualitas rendah yang harus dibuang, dikerjakan ulang, atau diproduksi lagi dari awal. Lalu yang keempat adalah menyederhanakan proses untuk menghilangkan langkah-langkah yang tidak diperlukan. Lalu yang kelima, menggunakan sistem informasi untuk mengotomatisasi proses bisnis. Yang keenam adalah menerapkan sistem pengendalian persediaan just in time, lalu merancang produk sehingga dapat diproduksi dan dikirimkan dengan biaya terendah mungkin. Yang terakhir adalah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan retensi pelanggan dan mengurangi churn pelanggan. Ya, boleh di next slide. Ya, yang kedua adalah diferensiasi melalui strategi tingkat fungsional dan organisasi.
Diferensiasi merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan oleh produsen untuk menciptakan perbedaan yang berarti pada produk dan jasa pelayanan yang mereka jual atau tawarkan, sehingga dapat menghasilkan nilai bagi para konsumen sekaligus memunculkan persepsi yang khas dan juga berarti. Nah, melalui diferensiasi, produsen juga dapat memberikan perbedaan atau ciri khas yang lebih unik pada barang atau jasa yang ditawarkan dibandingkan dengan para pesaing, sehingga dengan adanya perbedaan ini, konsumen akan menganggap bahwa barang dan jasa yang ditawarkan memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Nah, di sini ada beberapa kriteria dan juga persyaratan yang dapat dijadikan acuan dalam membangun diferensiasi, yaitu yang pertama menciptakan excellent value. Jadi sebuah diferensiasi harus mampu untuk menciptakan excellent value kepada konsumen sehingga perbedaan tersebut memiliki makna di mata konsumen. Excellent value ini yang dimaksud adalah nilai yang ditawarkan akan benar-benar unik dan juga berguna supaya nggak sekedar dianggap sebagai gimmick doang gitu. Yang kedua adalah keunggulan bersaing. Diferensiasi produsen harus memiliki keunggulan dibandingkan dengan pesaing lainnya, dan sebuah diferensiasi akan kokoh apabila dapat mencerminkan perbedaan dengan pesaing dan juga perbedaan tersebut mencerminkan keunggulan dari penawaran produsen. Yang terakhir adalah memiliki keunikan. Jadi supaya diferensiasi bisa kokoh dan sustainable, maka harus mempunyai uniqueness atau sehingga tidak mudah untuk ditiru oleh pesaing. Nah, untuk tidak mudah ditiru oleh pesaing, maka diferensiasi harus tersusun atas kumpulan sistem activity yang saling terkait di mana antara aktivitas tersebut saling menunjang secara konstruktif dan juga ya secara konstruktif satu sama lain. Ya, boleh di next slide. Nah, selanjutnya adalah itu adalah strategi fungsional khusus untuk meningkatkan diferensiasi. Nah, perusahaan yang terdiferensiasi cenderung memiliki struktur biaya yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang berbiaya rendah dan dalam industrinya. Strategi fungsional khusus yang dirancang untuk meningkatkan diferensiasi meliputi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah kustomisasi. Jadi, kita harus mengkustomisasi penawaran produk dan bauran pemasaran ke segmen pasar yang berbeda. Lalu merancang penawaran produk yang memiliki persepsi kualitas tinggi dalam hal fungsinya. Dalam hal fungsinya, fitur, kinerja, dan juga yang juga dapat diandalkan. Lalu yang ketiga adalah layanan pelanggan yang baik, yaitu layanan pelanggan yang berkembang, yang bisa menangani dan merespon dengan cepat pertanyaan dari masalah pelanggan. Lalu upaya pemasaran yang terfokus pada pembangunan merek dan persepsi diferensiasi dari pesaing. Dan terakhir adalah strategi perekrutan dan pengembangan karyawan yang dirancang untuk memastikan bahwa karyawan bertindak sesuai acara yang konsisten dengan citra yang coba diproyeksikan oleh perusahaan kepada dunia. Ya, boleh di next slide. Selanjutnya adalah competing differently, searching for a blue ocean. Nah, saat ini persaingan dalam usaha itu semakin ketat, sehingga para pelaku bisnis harus dapat mencari ide-ide dan juga strategi pemasaran inovatif dan kreatif. Nah, dengan adanya strategi yang kreatif, maka peluang bisnis kreatif juga akan terbuka lebih luas. Perusahaan perlu menerapkan inovasi yang tidak terpikirkan oleh pesaing bisnis lainnya, meskipun inovasi yang diciptakan harus berada di luar dari zona nyaman. Nah, salah satu strategi yang bisa dilakukan pebisnis itu adalah Blue Ocean Strategi. Jadi Blue Ocean Strategi ini adalah strategi yang membuat produk baru atau mengubah produk lama sedemikian rupa yang tujuannya adalah untuk membuka ruang bagi pasar baru dan menciptakan permintaan baru. Nah, strategi ini tuh meliputi menciptakan pasar baru yang di dalamnya tidak ada pesaingnya, sehingga kompetisi di pasar menjadi tidak relevan. Jadi di dalam Blue Ocean, permintaan pasar itu ada karena dibuat, bukan diperebutkan. Sehingga masih banyak lagi peluang untuk pasar dapat bertumbuh, menguntungkan, dan pertumbuhannya pun cepat. Nah, strategi Blue Ocean ini tuh pertama kali dikemukakan oleh Wei Chan Kim dan Rini Maubert nih. Ya, boleh di next slide. Nah, ini ada framework dari strategi Blue Ocean. Ada 4. Yang pertama adalah eliminate, yaitu perusahaan menghapus unsur yang tidak bernilai, utamanya yaitu produk yang tidak diminati pasar. Hal ini dilakukan
agar produk mampu memaksimalkan fitur dan bagian yang tersedia. Dalam hal tersebut, perusahaan tidak perlu merasa kehilangan atau merasa ada yang kurang jika menghilangkan produk tersebut. Perusahaan justru harus bisa menonjolkan karakter dari produk utama yang menjadi primadona dari bisnis mereka. Yang kedua itu reduce, yaitu mengurangi unsur yang kurang ada nilainya meskipun masih dibutuhkan oleh perusahaan. Berbeda dengan eliminasi, mengurangi di sini yaitu dengan mengurangi unsur-unsur yang nilainya dianggap kurang namun tetap diperlukan. Ketika perusahaan tidak ingin menghilangkan fitur yang tidak berguna secara menyeluruh, setidaknya perusahaan itu dapat menguranginya di bawah standar industri. Dengan begitu, pengeluaran akan menjadi lebih hemat. Yang ketiga adalah raise, yaitu meningkatkan produk andalan yang diminati di pasar dan semakin mengembangkannya agar dapat bersaing dengan baik di pasar. Nah, jika perusahaan sudah mengurangi fitur yang dinilai kurang memberikan manfaat, maka perusahaan perlu meningkatkan lagi nih standar dan juga fitur yang memiliki keunggulan. Hal ini akan menjadi peluang untuk perusahaan dalam membuat sebuah pembeda dari produk pesaing. Yang terakhir itu adalah create, yaitu menciptakan sesuatu yang baru atau berinovasi. Utamanya itu produk yang sebenarnya diinginkan oleh pasar, tetapi belum terlalu dilirik oleh perusahaan lainnya. Tindakan yang harus perusahaan lakukan adalah menciptakan hal-hal baru yang belum pernah ada dan dilakukan oleh industri baru. Hal tersebut akan menciptakan terobosan baru yang dapat memikat hati para konsumen. Ya, boleh di next slide. Nah, di sini ada advantage dan juga disadvantage dari strategi Blue Ocean. Yang pertama adalah keuntungan dulu. Pertama itu keuntungan adalah perusahaan dapat keluar dari permainan yang sudah ramai dan menciptakan mainan atau pasar baru yang lebih luas lagi. Yang kedua adalah yaitu peluang untuk mendapatkan profit yang lebih besar lagi di pasar yang baru. Yang terakhir itu adalah brand baru yang tercipta pertama kali dan sukses akan melekat di hati pelanggan. Lalu untuk kekurangannya yaitu strategi ini membutuhkan investasi dan juga biaya yang cukup besar. Lalu yang kedua, perusahaan membutuhkan edukasi kepada pelanggan yang lebih agar tidak terjadi salah pahaman mengenai produk yang dijual. Lalu yang terakhir adalah belum terbentuknya customer base. Ya, boleh di next slide. Nah, di sini ada contoh dari pengimplementasian Blue Ocean strategi yang sudah berhasil di Indonesia. Pertama itu ada BCA. Nah, sebagai bank swasta yang sangat inovatif ini, BCA mempunyai banyak produk dan kebijakan dari perbankannya yang akhirnya diikuti oleh bank-bank lain di Indonesia. Lalu yang kedua adalah Gojek, yaitu layanan yang menghadirkan transportasi online di Indonesia. Sebuah bentuk usaha yang sangat dibutuhkan utamanya di kota-kota besar, tapi belum dilirik oleh perusahaan lainnya. Lalu yang terakhir ada Wardah, yaitu merek kosmetik dan perawatan kulit lokal yang menawarkan produk halal. Pasarnya udah ada di Indonesia, tapi sebelumnya belum ada yang membuat produknya serius. Jadi Wardah ini merupakan salah satu contoh pengimplementasian Blue Ocean strategi yang lumayan berhasil di Indonesia. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di slide ini ada study case dari McDonald's atau kasus yang menarik dari McDonald's yang dikenal dengan McD ini. McD itu adalah brand yang menerapkan strategi tingkat bisnis untuk memposisikan identitasnya menjadi salah satu brand terkemuka di industri F&B fast food. Nah, ada 5 poin dari kasus McD ini yang mengaitkan identitasnya dengan bisnis level strategi. Yang pertama ada kepemimpinan biaya. Salah satu strategi utama McDonald's ini adalah menawarkan produk dengan harga yang terjangkau. Mereka telah membangun rantai pasokan yang efisien dan proses produksi yang terotomatisasi untuk mengurangi biaya produksi dan operasional. Dengan penggunaan standarisasi juga dalam menu dan proses persiapan makanan yang membantu McD untuk mencapai efisiensi biaya yang tinggi. Kemudian ada diferensiasi. Meskipun fokus utama McD ini pada kepemimpinan biaya, mereka juga mengadopsi strategi diferensiasi produk untuk membedakan diri mereka dari pesaing. Misalnya, McD ini seringkali memperkenalkan menu baru yang sesuai dengan preferensi lokal di berbagai pasar di seluruh dunia, seperti menu makanan khas lokal di negara-negara tertentu.
Kemudian mereka juga terkenal karena sistem pelayanan cepat atau fast service dan keseragaman kualitas produk di seluruh outlet yang menciptakan pengalaman konsisten bagi pelanggan. Kemudian ada fokus pada segmen pasar tertentu, di mana McD ini menggunakan strategi fokus untuk menargetkan segmen pasar tertentu, termasuk anak-anak, remaja, dan keluarga. Nah, McD ini menawarkan menu Happy Meal dan menyelenggarakan acara dan promosi khusus yang ditujukan untuk anak-anak. Sementara McD juga menawarkan menu sarapan dan kenyamanan bagi keluarga yang ingin makan bersama. Kemudian ada ekspansi global yang cermat. McD ini telah berhasil melakukan ekspansi global yang cermat dengan menyesuaikan strategi mereka dengan kondisi pasar lokal. Lalu McD juga seringkali bermitra dengan pelaku usaha lokal atau memodifikasi menu untuk mencocokkan dengan preferensi makanan dan budaya setempat. Yang terakhir ada poin dari inovasi yang terus-menerus. Nah, McD ini terus melakukan inovasi dalam produk, layanan, dan proses operasional mereka. Contohnya adalah seperti penggunaan teknologi untuk memesan secara mandiri atau self order, terus juga ada layanan pengiriman makanan atau delivery service dan program loyalitas pelanggan atau loyalty programs. Nah, dari kombinasi strategi tingkat bisnis ini, McD telah berhasil memposisikan dirinya sebagai salah satu merek terkemuka dalam industri makanan cepat saji dengan jaringan outlet yang luas di seluruh dunia dan loyalitas pelanggan yang kuat. Baik, sekian dari presentasi kelompok 5. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa raise hand atau unmute. Silakan. Menarik, ada blue ocean strategi dan lain sebagainya itu. Bagaimana membangun competitive advantage. Tahapannya juga ada, silakan. Imelda, boleh langsung ditanyain aja pertanyaannya. Terima kasih untuk kelompok atas pemaparan materinya. Saya izin bertanya terkait bisnis level strategi yang tadi. Seberapa adaptifkah strategi bisnis itu terhadap perubahan lingkungan eksternal dan internal? Terus apa sih langkah-langkah yang bisa diambil oleh perusahaan buat meningkatkan tingkat adaptabilitasnya agar tetap relevan gitu. Terus kompetitif dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang. Terima kasih. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman yang lain? Silakan, yang lain. Yuk. Jawab dulu aja sambil nunggu. Baik, izin menjawab sambil menunggu teman-teman yang lain ya, Pak. Ya.
Terima kasih Imelda atas pertanyaannya. Tadi kan pertanyaannya mengenai seberapa adaptifkah strategi bisnis gitu ya untuk perubahan lingkungan eksternal dan internal. Nah, dari faktor internalnya sendiri, ini ada beberapa poin gitu. Yang pertama ada kepemimpinan, eh, budaya, struktur organisasi, dan sumber daya. Dari kepemimpinan sendiri ini, komitmen dan kemampuan pemimpin dalam mengarahkan dan mendorong adaptasi gitu. Kemudian dari budaya sendiri, budaya perusahaan ini mendukung nggak sih inovasi atau fleksibilitas dan pembelajaran dari perusahaan tersebut gitu. Terus juga ada struktur organisasi yang memungkinkan komunikasi dan pengambilan keputusan yang cepat. Terus ada sumber daya di mana ketersediaan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi untuk mendukung adaptasi. Lalu dari faktor eksternal sendiri, di sini ada kecepatan perubahan, kompleksitas perubahan, dan tingkat prediktabilitas. Dari kecepatan perubahan ini dihitung dari seberapa cepat dan signifikan perubahan lingkungan eksternal. Terus juga kalau dari kompleksitas perubahan itu dihitung dari seberapa kompleks dan sulit dipahami perubahan lingkungan eksternal tersebut. Dan dari tingkat prediktabilitas ini dihitung dari seberapa mudah perubahan lingkungan eksternal diprediksi. Terus juga tadi pertanyaannya ada langkah-langkah apa sih yang dapat diambil oleh perusahaan untuk meningkatkan tingkat adaptabilitas agar tetap relevan dan kompetitif ya. Nah, langkah-langkahnya ini untuk meningkatkan adaptabilitas sendiri yaitu dengan membangun budaya adaptif, memperkuat kepemimpinan, membangun struktur organisasi yang adaptif, melakukan investasi dalam teknologi, memantau lingkungan secara berkelanjutan, mengembangkan proses perencanaan yang adaptif. Ya, bisa juga dengan mendorong pembelajaran dan pengembangan, terus juga ada membangun budaya kolaborasi dan menerapkan budaya eksperimen. Mungkin itu sih, Mel. Apakah cukup terjawab? Sudah cukup terjawab. Terima kasih, Rere. Silakan. Mana ini yang lain? Yuk. Siapa tanya? Ayo aku tanya ya, Serafim. Ada nggak Serafim? Serafim ada nggak? Halo, Serafim ada nggak? Nggak ada ya, berarti ya. Serafim nggak ada. Saya ada, Pak. Bagaimana membangun keunggulan bersaing? Silakan, jelaskan. Disuruh tanya kan nggak tanya kalian. Jadi udah bisa kan? Yuk, silakan. Nama Pak bisa diulang, Pak? Bagaimana perusahaan membangun keunggulan bersaing? Mungkin dia bisa pakai produk yang lebih tinggi daripada yang lain, Pak. Kayak Apa? menjual produk yang lebih bagus daripada yang lain. Coba munculkan mukamu. Silakan. Ya, Pak. Yuk. Ya, dia bisa punya produk yang lebih bagus daripada yang lain, Pak. Terus Mm-mm. punya branding yang lebih bagus juga. Oke. Bisa juga dia jual produk yang lebih murah daripada yang pesaingnya. Oke. Ada lagi? Udah mungkin itu aja, Pak. Oke. Vera, Diana, silakan ditambahkan.
Kalau menurut saya untuk meningkatkan keunggulan bersaing suatu perusahaan itu, pertama-tama perusahaan itu dia harus bisa mengenali pasar dulu Pak dan juga pesaingnya. Jadi misalkan perusahaan itu dia harus paham tentang kebutuhan pelanggannya itu apa, lalu industrinya apa, dan kira-kira apa sih yang bisa membuat pesaingnya itu berhasil. Lalu nanti dari sini tuh perusahaan dia mengidentifikasi keunikan dari bisnis sendiri Pak. Jadi dari situ dia bisa meningkatkan competitive advantage atau keunggulan dalam persaingan. Oke, Muhammad, Muhammad siapa ini? Muhammad Nasmi Salim, Muhammad teman Muhammad. Siap, Pak. Ya, silakan. Mana ini? Videonya dibuka. Silakan, videonya dibuka. Nggak bisa ya? Siti Koimah, silakan. Siti Koimah. Siti Koimah dari presenter Pak. Oh, Presenter. oke. Yoga Pratama. Baik, Pak. Pratama. Saya izin menjawab, Pak. Tadi Ya. sebenarnya udah disampaikan juga sama rekan-rekan kita dari pemateri dan juga saya pengen nge-highlight dari yang poin Vera sampaikan terkait dengan competitive advantage. Dimana tadi juga telah disampaikan bahwa pemateri itu kan tadi kan menyampaikan bahwa poin differentiation ini adalah salah satu upaya di mana strateginya ini akan memfokuskan terhadap upaya penciptaan produk dan layanan yang unik bagi pelanggan, Pak. Nah, dari poin ini nanti kita akan mengunggulkan bahwa sebuah perusahaan atau brand itu akan mengunggulkan 4 poin yang telah disampaikan seperti yang tadi disampaikan, di mana akan menambahkan nilai harga, kemudian pangsa pasar, dan juga loyalitas dan juga profitabilitas seperti itu, Pak. Oke, ada lagi? Ada Cukup, lagi? Pak. Yoga, oke. Mulia Warahma. Mulia Warahma ada? Iya, ada Pak. Oke, silakan. Tambahkan apa? Mungkin bisa di kualitas produknya ditingkatin lagi Pak, terus pasarannya juga ditingkatin lagi biar tetap bersaing secara efektif sama pesaingnya. Terus Caranya gimana? kita bisa pakai strategi pemasaran yang cukup efektif dengan memperkenalkan produk-produk kita ke pelanggan yang cukup potensial, yang kira-kira mereka nih pengen beli nih sama pengen beli produk kita. Terus membangun merek yang cukup kuat serta meningkatkan kesadaran brand kita, terus menarik perhatian para pelanggan dan membedakan produk kita dari para pesaing. Bangun merek kan lama. Membedakan Pak, saya izin menambahkan, Pak. Silakan. Silakan. Untuk tadi pertanyaannya kan bagaimana perusahaan membangun keunggulan bersaing, ya. Mungkin kalau dari pandangan saya, inovasi secara berkala itu suatu kunci mempertahankan keunggulan bersaing dalam jangka panjang, ya, dalam long term. Jadi nggak dalam short term doang. Nah, di mana perusahaan ini harus menginvestasikan mungkin modal yang cukup banyak, ya, dalam suatu penelitian atau R&D, sehingga si perusahaan ini dapat menghasilkan produk dan layanan-layanan barunya, ya, yang lebih baik atau lebih efisien dibandingkan yang ditawarkan oleh para pesaing. Karena apabila tidak bisa dipungkiri, apabila kita sebagai perusahaan membuat suatu produk yang mungkin belum pernah ada, jadi kita pun nggak bisa diem gitu dengan apa ya, kita harus merespon lah dengan pesaing-pesaing yang ada begitu, Pak, kalau menurut saya.
Ya, eh, langkahnya apa saja kira-kira, Ahmad? Tahapannya bagaimana kira-kira? Oke, jadi kalau buat dalam suatu inovasi produk, di mana kelebihan kekurangan, karena suatu inovasi kan pasti berhubungan juga dengan cara biaya produksi dan sebagai cara produksi dan sebagainya macamnya. Lagi-lagi menurut saya inovasi dan SWOT itu sangat-sangat berhubungan juga. Jadi kayak di mana ketika kita merevisi suatu perusahaan, melakukan review suatu perusahaan, maka kita pasti akan melakukan suatu revisi internal dan juga eksternal. Nah, ketika kita melakukan suatu revisi eksternal dan internal ini, maka disitulah kita akan mendapatkan suatu strategi atau rencana-rencana, suatu produk-produk atau strategi tahapan, strategi rencana perusahaan ke depannya gitu, Pak. Seperti apa sih yang bakal kita lakuin ke depannya, produk apa sih yang kita bakal eh, luncurkan selanjutnya gitu, dan kira-kira apa sih ke kekurangan ya dari produk yang sudah kita luncurkan gitu sebelumnya gitu. Nah, bisa dibilang pertama setelah kita meluncurkan suatu produk, maka kita mengumpulkan ide lagi. Ya, R&D akan terus berjalan, Pak, meskipun produknya sudah diluncurkan gitu. Nah, setelah sudah melakukan uh, pengumpulan ide, maka akan terkumpul suatu kelemahan-kelemahan produk tadi ya, Pak. Mungkin perusahaan dapat melakukan suatu evaluasi dan kemudian perusahaan dapat melakukan suatu perbaikan di suatu produk tersebut. Nah, dan apabila ada suatu ide-ide lainnya yang mungkin dapat membuat produk kita itu bisa dibilang lebih unggul dibandingkan produk-produk pesaing, nah maka kita bisa melakukan suatu eh, mengeluarkan suatu produk baru gitu dibandingkan yang untuk bersaing dengan perusahaan lainnya begitu, Pak. Oke. Apalagi, terima kasih, Ahmad. Asyahra, ada? Iya, Pak. Hadir, Pak. Bagaimana yang disebut diferensiasi itu? Mohon maaf, Pak, diferensiasi apa ya, Pak? Produk kah atau apa? Ya, itu ada dua macam. Menurut saya kalau diferensiasi diferensiasi itu seperti suatu uh, perbedaan gitu, Pak. Jadi antara suatu produk itu dengan produk lain, lalu juga memiliki uh, keunikan tersendiri gitu, Ya, Pak. unikan apa yang dimaksud itu? Keunikannya itu bisa dalam suatu uh, inovasi produk atau competitive advantage yang belum dimiliki oleh kompetitor lainnya gitu. Oke. Eh, Bionila Pratiwi, ada? Ada nggak Bionila Pratiwi? Ada, Pak. Silakan ditambahkan. Pak, diferensiasi dan low cost tadi. Itu untuk apa itu? Low cost dan diferensiasi. Loh, Tio, bisa? Ya enggak?
Saya masih nggak bisa tanya ya, gimana aja. Ahmad Najmi ada nggak? Ahmad Najmi. Ahmad Najmi. Halo. Ahmad Najmi. Nggak ada ya, Ahmad Najmi. Mulia Warahmat tadi udah ya? Iya, sudah, Pak. Oke. Berapa orang kita ini? Halo, berapa orang kita? Untuk semua mahasiswa ada 26, Pak. Tapi eh, sekarang banyak yang terkendala jaringan. Berarti Jadi, anggap aja nggak masuk. Nanti kasih saya ya absensinya. oh iya baik, Pak. Saya nanti juga minta tolong ngisi itu dari fakultas buat PJK-nya supaya ngisi ya, evaluasi. Baik, Pak. Oke. Kemudian Raffi, silakan Raffi. Raffi, Ya, Pak. nah, tadi dijelaskan tentang apa itu diferensiasi dan cost murah. Sebelumnya saya presenter, Pak. Oh, Ya, maparin, Pak. ya, kamu sama siapa, Raffi? Ya, maparin, Pak. Ya. Saya Maisaro, Seti Koima, sama Renandia, Pak. Oke. Siapa tadi yang belum? Siapa yang belum? Rifki udah, Rifki. Rifki Arkananta, udah? Udah belum? Rifki? Mana Rifki? Nggak ada ya? Maaf, Pak, nggak ada nama Rifki, Pak. Ini Raffi. Raffi, Pak. Iya, saya yang Kamu maparin. yang ini ya? Iya, Pak, betul. Oke. Desmanur. Desmanur, ada nggak Desmanur? Hadir, Pak. Jawab pertanyaan saya. Apa yang dimaksud low cost and differentiation? Kemudian manfaatnya itu apa? Sudah dijelaskan tadi. Sudah paham belum? Pertanyaannya cost differentiation ya, Pak? Low cost differentiation. Low cost and differentiation. Low cost. Pak. Saya enggak. Low cost differentiation itu kayak sebuah usaha diferensiasi kayak bikin produk atau bikin sebuah service kayak layanan yang dia menggunakan biaya operasi yang lebih rendah gitu, Pak. Diferensiasi
Ya, jadi kayak membuat diferensiasi pada sebuah produk atau layanan, tapi dengan harga yang lebih rendah. Manfaatnya apa ya? Manfaatnya mungkin bisa memotong biaya operasional dari perusahaan itu sendiri, Pak. Hanya itu? Lalu mungkin bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak karena dengan adanya low cost differentiation ini nantinya kan berarti profit yang akan didapat dari perusahaan ini jadi lebih banyak dan karena ada diferensiasinya itu sendiri juga, Pak. Oke. Ya, bagi semua saya tanya, apa itu Blue Ocean Strategi? Apa itu Blue Ocean Strategi? Ada yang bisa? Silahkan jawab langsung yang bisa. Ada yang bisa? Silahkan. Untuk menjawab, Pak. Yuk, silahkan. Blue Ocean strategi itu maksudnya strategi untuk membuat produk baru, atau kalau nggak kita juga bisa melakukan yang namanya perubahan terhadap produk lama, yang dimana tujuannya itu adalah untuk membuka peluang bagi pasar baru dan untuk meningkatkan permintaan, Pak. Apa itu yang dimaksud strategi siang? Apa kira-kira? Yang bisa menjelaskan selain Vera, silakan. Dapatnya Vera ditambah. Mungkin saya mau nambahin sedikit, Pak. Hmm. Ya, jadi Blue Ocean ini itu meliputi menciptakan pasar baru yang dalamnya tuh belum ada pesaingnya. Jadi kompetisi di pasar itu nggak terlalu relevan gitu, Pak. Terus di dalam Blue Ocean ini juga permintaan pasar itu nggak permintaan permintaan pasar itu ada karena dibuat gitu ya, karena dibuat jadi bukan diperebutkan. Jadi, sehingga masih banyak nih peluang untuk pasar dapat bertumbuh, menguntungkan dan pertumbuhannya juga lumayan cepat gitu. Pasti tahap-tahap yang gimana itu? Caranya itu gimana? Maaf, gimana, Pak? Caranya gimana itu? Blue Cara Ocean itu untuk implementasinya itu gimana Blue Ocean? untuk pengimplementasinya pertama tadi ada eliminate ya Pak, itu ngapus unsur yang nggak bernilai, terus juga ada reduce, itu kita mengurangi unsur yang kurang bernilainya, terus yang ketiga itu ada raise, kita meningkatkan produk andalan kita yang diminati oleh pasar, terus semakin, dan juga yang keempat itu create, yaitu menciptakan sesuatu yang baru atau berinovasi gitu kan. Jadi kita menciptakan produk yang sebenarnya emang diinginkan oleh pasar gitu, tapi belum terlalu dilirik sama perusahaan lain gitu. Jadi perusahaan itu harus menciptakan hal-hal baru yang belum pernah ada dan dilakukan oleh industri baru. Jadi ini bisa jadi terobosan yang baru juga yang bisa memikat para konsumen ini nantinya. Yang lain udah jelas nggak itu? Mungkin bisa dikasih contoh mungkin. Contohnya apa kira-kira?
Bisa kasih contoh? Ada yang bisa kasih contoh? Ada yang bisa kasih contoh? Saya deh, Pak. Ya, silakan. Nama saya, Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Badar Fadila. Kalau tadi yang saya tangkap dari apa yang dijelasin sama kelompok Nyamai, itu tuh salah satu contoh dari penerapan Blue Ocean itu kayak misalnya Netflix. Netflix itu kan dia menciptakan pasar baru ya, yang awalnya dari zaman kita cuma nonton TV ataupun nonton layanan streaming di bioskop, akhirnya Netflix tuh menciptakan pasar baru gitu, platform yang bisa ditonton melalui gadget kayak gitu. Terus juga kayak misalnya kayak Southwest Airlines, kalau misal kalian tahu, jadi tuh Southwest Airlines tuh kayak dia menciptakan pasar baru untuk penerbangan murah gitu dengan layanan yang efisien dan juga ramah. Kurang lebih mungkin itu Pak gambaran contohnya yang bisa saya kasih. Ya, ya jadi Blue Ocean strategi itu strategi perusahaan yang mencoba keluar dari persaingan yang sudah berdarah-darah itu ya, red ocean ya. Baratnya itu diibaratkan red ocean itu sudah berdarah-darah, udah parah ya, udah apa itu, udah persaingannya udah berat gitu ya. Karena saingannya berat, eh, biayanya mahal, kemudian eh, keuntungannya, profitabilitasnya itu rendah. Nah, akhirnya dia keluar dari situ, ciptakan strategi baru dia. Strategi baru, ya namanya strategi baru tentu saja dia pengen yang dia bisa menikmati gitu. Caranya bagaimana? Caranya yaitu tadi yang disebut sebagai Blue Ocean ya. Blue Ocean, kenapa Blue Ocean? Lautan biru, lautan yang teduh gitu ya. Belum ada orang di situ, belum ada pemain-pemain lain. Jadi masih sepi lah ya, pasarnya itu masih sepi gitu ya, masih teduh gitu, masih masih enak buat renang dan lain sebagainya ya, buat buat mandi nggak banyak polusi gitu. Tapi kalau udah terlalu banyak pemain di situ kan udah polusi dan lain sebagainya ya, udah artinya itu udah persaingan itu udah sangat keras gitu ya. Profitabilitasnya itu rendah gitu ya. Kemudian daur produk mungkin pendek gitu. Nah, kemudian perusahaan-perusahaan ini menciptakan atau mencari ya, di mana sih kita bisa menciptakan produk-produk yang disukai konsumen, tetapi kita bisa menjadi leader gitu ya, tidak hanya follower tapi kalau bisa menjadi leader ya, paling tidak lautnya itu atau tempat bersaingnya itu masih nggak banyak pesaing gitu ya, jadi masih sedikit. Sehingga disebut Blue Ocean gitu ya. Disebut Blue Ocean ya, karena apa? Kalau kita berada di Blue Ocean itu kan kita bisa menciptakan pasar baru ya, daripada pasar yang sudah berebut orang banyak, kita pindah ke pasar yang blue tadi, yang Blue Ocean gitu. Di situ masih sedikit orang yang bersaing, sedikit orang bersaing, kemudian kita bisa menciptakan pelanggan-pelanggan baru, pasar baru gitu ya. Kemudian harga itu juga masih bisa premium gitu ya, masih bisa tinggi, dan kemudian daur hidupnya itu daur produknya itu masih cukup lama gitu ya. Seperti itu ya. Ya caranya tadi ada inovasi, kemudian ada yang mencegah gitu ya, menjawab keinginan-keinginan konsumen yang belum terpenuhi oleh produk-produk yang ada ya. Jadi kalian kalau mau usaha kopi katakan begitu ya, kafe, cari ya apa yang kira-kira belum disediakan oleh kafe-kafe yang ada di tempat itu ya. Kalau ada misalkan semua kafe udah punya kopi ya, kopinya dari mana aja gitu ya, kalian teliti, kalian cek dulu. Kemudian apa yang masih diinginkan oleh konsumen
Itu dicatat, kemudian ya didiskusikan sama teman, kemudian apakah ini cocok nggak, ya. Misalkan kopi dari Sembalun belum ada, ya, cari usahakan kopi Sembalun misalkan. Ini demand-nya banyak nggak? Ya, seperti itu. Yang kita cari. Kalau kemudian apa, customer itu kita wawancara, ya, kecil-kecilan aja kita wawancara, misalkan tadi yoga, misalkan yoga pas di situ kita tanya siapa namanya Mas, gitu ya. Yoga, sebetulnya Mas suka ini nggak, suka keliling kopi di sini nggak, kafe-kafe di sini nggak? Ya suka, udah nyobain semua, ya hampir semua saya udah coba keliling-keliling gitu. Apa sih yang belum didapatkan Mas? Apa yang diinginkan? Ya seperti itu. Yaitu kecil-kecilan aja bisa, ya survei kecil-kecilan seperti itu bisa. Ya ternyata misalkan, wah saya itu kepingin tempatnya yang nyaman gitu ya. Kemudian ada roti bakarnya misalkan seperti itu, atau kopinya itu yang asli. Di sini itu banyak kan kopi-kopi udah di mix gitu ya, tapi saya kepingin kopi yang masih murni gitu. Nah, itu udah catatan satu ya. Kemudian cari apa lagi ya. Jadi kan kalian nggak bersaing dalam red ocean gitu ya, lautan yang udah merah ya. Nah, tapi kalau kalian hanya bikin kopi gitu aja kemudian dijual, atau pisang goreng dijual, ya pasti kalian akan berantem ya, bersaing dengan orang-orang yang sudah ada di situ. Mungkin kalian kalah gitu ya. Ngapain ke tempat kalian ya? Tempat lama udah jelas rasanya misalkan seperti itu. Ya, tetapi kalau kalian menawarkan sesuatu yang baru, pasti mereka akan suka. Ya. Jadi banyak tadi contoh yang bagus yang dipaparkan di sini gitu. Makanya saya heran nggak ada yang bertanya, gitu. Sayang. Ya. Kemudian apa tadi ya, di kalau nggak salah di diferensiasi ya. Diferensiasi apa sih diferensiasi itu ya? Ya, ya Blue Ocean itu termasuk diferensiasi juga. Nah, dia membuat suatu produk baru ya, atau mengubah produk lama. Ya boleh saja mengubah produk lama dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk membuka peluang baru ya, atau pasar baru, dan dia bisa menciptakan permintaan baru juga. Ya, tadinya pisang goreng cuma dibeli hanya 15 biji misalkan sehari. Ya, sekarang dengan pisang goreng rasa apa gitu ya, mungkin 25, ya. Karena itu perusahaan-perusahaan itu harus membuat inovasi-inovasi terus. Nah, kalau enggak inovasi ya mereka akan mati gitu ya. Nah, diferensiasi itu salah satunya ya membuat daya tarik tadi. Kalau kita itu enggak melakukan diferensiasi, ya sama saja dengan yang lain. Apa bedanya dengan yang lain? Pertama itu adalah, kemudian yang kedua adalah low cost tadi. Cost hampir ya dua-duanya sebetulnya barengan lah ya, low cost sama diferensiasi. Kalau diferensiasi tapi tidak low cost ya tidak efisien gitu. Boros akhirnya mahal ya, yang beli jarang. Tapi kalau low cost itu merupakan produk efisien, artinya apa? Artinya kita bisa dengan cara melakukan pekerjaan-pekerjaan yang relatif mudah. Ya, relatif mudah itu mudah dikerjakan oleh pegawai kita misalkan ya. Pekerjaannya tidak terlalu rumit gitu, tetapi itu berbeda dari yang lain. Ya. Kemudian ya kalau perusahaan besar memang harus
menggunakan skala ekonomis. Itu apa? Skala ekonomis itu apa? Skala ekonomis itu kalau perusahaan dengan input tertentu pada titik jumlah unit yang diproduksi itu akan mencapai harga paling rendah per unitnya. Misalkan kita memproduksi baju 100 helai baju, ya, itu masih 200.000 gitu. Kemudian kita tingkatkan lagi, ya kalau perusahaan besar ini, kalau kita tingkatkan lagi menjadi 300 misalkan, 300 ini kok kosnya per unit, ya kalau di total itu per unit tinggal 150.000. Kemudian kita naikkan lagi, kosnya kok naik lagi, gitu ya. Berarti titik optimalnya itu ada di 300, ya. Berarti kita harus memproduksi baju itu rata-rata 300, ya, karena itu paling efisien gitu ya, paling low cost gitu ya. Nah, itu disebut sebagai skala ekonomi, skala ekonomis itu seperti itu. Skala keekonomian, ya. Dan ekonomi skala, tetapi skala keekonomian. Jadi pada jumlah tertentu produk yang dihasilkan itu ya berbeda-beda jumlahnya, ya. Ini perusahaan memang harus dicoba-coba berapa sih paling efisien itu, ya, dicoba. Ternyata ada yang ketemu 200, ada yang ketemu 300 dan lain sebagainya. Ya jumlah itu. Misalkan perusahaan ada kapan hari perusahaan Nukor, misalkan perusahaan baja Nukor, kalian mungkin udah diskusi, ya. Itu kalau 600 orang itu kok nggak efisien, ya, boros gitu. Kemudian dipecah jadi 2, ternyata dengan 300 orang itu perusahaan baja itu lebih efisien, ya disitulah namanya skala ekonomis, ya. Ini penting. Tetapi kalau perusahaan-perusahaan kecil, ya, yang manual biasanya itu menggunakan learning curve, ya, kurva belajar. Ya, kita semakin ahli menciptakan atau membuat sesuatu, itu pasti akan lebih efisien, lebih cepat gitu, ya. Nah, tetapi kalau sesuatu yang baru kita kerjakan kemudian terlalu rumit produknya, itu pasti akan sulit dan mahal, ya. Kita lama mengerjakannya, ya, karena itu kita harus yang mencari produk-produk yang sederhana tetapi yang mudah dibuat, dan SDM kita bisa melakukan hal itu, ya. Seperti misalkan apa sih, seperti membatik, ya. Membatik itu kan harus manual gitu, ya, tidak bisa ya kalau mau print ya print, tapi orang kalau batik printing itu batik cetak itu murah gitu, ya, tapi yang mahal itu kan batik tulis, ya. Batik tulis itu mahal, ya, dengan kenapa mahal? Karena ditulis gitu, ya, lama gitu, ya. Nah, supaya cepat bagaimana? Nah, itu harus orang-orang itu harus tertentu orangnya, ya, orang sudah ahli misalkan, ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau belum ahli tentu saja kita harus melakukan training terhadap orang itu, ya. Ya, tadi tidak sulit, kemudian bisa di training, ya, kemudian ada kurva belajar, learning curve, ya. Semakin kalian sering mengerjakan hal itu semakin cepat gitu, ya, seperti itu. Ya, mungkin ada yang lain? Silakan. Nggak ada? Oke. Jadi kalau nggak ada silakan ditutup. Baik, Pak. Oke. Saya SS terlebih dahulu ya. Ayo, yang belum on cam, silakan on cam. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, udah, Pak. Oke. Terima kasih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa, ya. Iya, Pak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Izin live, ya.